Ya, baik, mohon maaf tadi sempat terputus karena saya belum melakukan setting pada aplikasi screen ini. Untuk waktunya mungkin tadi dibatasi 15 menit. Jadi saya akan sambung lagi pada video PPT yang kedua ini. Saya akan menjelaskan tentang konsep keberagaman. Tadi sudah kita pahami tentang konsep pada pendidikan inklusif. Eh, Pada konsep keberagaman ini ya. Nah, ini konsep keberagaman. Konsep keberagaman artinya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pada setiap individu atau pada setiap peserta didik memiliki keunikan, memiliki keperbedaan. Pada setiap anak yang tentu tidak bisa kita samakan persis anak dengan anak lain. Begitu juga kita, mungkin kita bisa evaluasi diri kita bahwa kita juga berbeda dengan yang lain. Kita juga berbeda dengan saudara kita yang walaupun satu keluarga, memiliki orang tua yang sama, memiliki pola asuh yang sama, tentu punya perbedaan baik secara fisik maupun juga karakteristik, minat, bakat, dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita kalian miliki sebagai seorang calon guru, bahwa kita harus melihat, memandang mereka tentang keunikan, tentang kemampuan-kemampuan yang mereka miliki, yang tentu kita sebagai seorang guru perlu mengakomodir perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, peserta didik rata atau normal dan PDBK atau cacat fisik, intelektual, jadi artinya bahwa perbedaan dan juga keberagaman itu bisa kita lihat, bisa kita amati dari fisik yang memiliki, mungkin ada anak yang cacat, mungkin ada anak yang memiliki keterbatasan secara fisik. Kemudian perbedaan intelektual, sosial, emosi, mental, dan kemampuan kecerdasan. Bahkan ada anak yang punya kemampuan bakat istimewa. Mereka yang tinggal di daerah terpencil pun itu juga masuk dari anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, suku yang terasing, atau anak yang sebagai korban bencana alam, anak yang korban bencana sosial, miskin, dan lain sebagainya. Dan juga dari warna kulit, gender, suku bangsa, ras, budaya, dan lain sebagainya. Itu merupakan keberagaman yang guru harus pahami, guru harus mengerti keunikan-keunikan ataupun juga perbedaan-perbedaan yang bisa kita lihat secara nyata, secara kasat mata, maupun juga perbedaan secara karakteristik. Nah, ini juga beberapa jenis-jenis kebutuhan yang bisa kalian pahami. Ada anak tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, dan lain sebagainya. Kemudian juga anak yang termasuk pada PLK, yaitu daerah-daerah yang tertinggal, atau anak minoritas, anak miliki masyarakat yang berasal dari etnis minoritas atau dari etnis agama yang yang sedikit jumlahnya, nah sebagainya. Oke, sehingga dari keberagaman yang perlu kalian ketahui sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru, sehingga kita bisa memiliki pemahaman, memiliki cara pandang, memiliki gaya maupun juga cara-cara pembelajaran yang bisa kita variasikan agar semua anak yang memiliki keberbedaan tersebut terakomodir, bisa belajar sesuai dengan kebutuhan yang mereka miliki. Sehingga dalam pendidikan inklusif harus ada memiliki elemen yang penting dalam mewadahi ataupun juga mengakomodir terselenggaranya pendidikan inklusif itu secara tepat, yaitu adalah welcoming school atau sekolah ramah anak. Apa itu sekolah ramah anak? Sekolah ramah anak atau welcoming school ini dimaknai sebagai sekolah yang ramah, terbuka, dan menjadi sekolah yang siap dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh anak. Ada beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan agar sekolah mendapatkan predikat welcoming school. Antara lain adalah memiliki peraturan sekolah. Peraturan sekolahnya tidak menekan anak, tapi peraturan sekolah yang ramah, sekolah yang melindungi siswa dari bahaya, kemudian ada tempat untuk aktivitas orang tua dan anak, artinya mereka bisa berinteraksi antara anak dengan orang tua, artinya ada suatu kegiatan di mana sekolah tersebut punya program yang bisa mendekatkan orang tua dengan anak, atau orang tua juga tahu bagaimana pola asuh dan cara-cara membelajarkan anak di rumah sehingga bisa mendukung pembelajaran yang sudah diberikan guru di sekolah.
Kemudian juga ada pendataan motivasi masyarakat ikut berpartisipasi, kemudian juga ada sekolah yang menyediakan program kesehatan, menyediakan layanan fasilitas kesehatan, dan juga mempertimbangkan aksesibilitas. Aksesibilitas ini yaitu sarana yang bisa digunakan oleh siswa yang memiliki kebutuhan, misalnya anak yang tunadaksa tidak mampu naik tangga, atau mereka yang lumpuh harus menggunakan kursi roda dan lain sebagainya. Aksesibilitas ini artinya bisa digunakan oleh siswa yang mungkin punya perbedaan daripada anak-anak yang normal atau anak yang umum. Nah, kemudian dari sekolah ramah yang tadi sudah di beberapa ciri sekolah ramah anak tadi, juga hal yang utama adalah fondasinya adalah guru, karena guru adalah yang langsung bertatap muka atau memberikan pembelajaran kepada siswa. Sekolah ramah anak itu akan ditandai dengan guru yang juga ramah kepada anak, yaitu welcoming teacher. Apa itu welcoming teacher? Welcoming teacher ini adalah di mana menjadi guru yang ramah, bukan hanya berarti guru yang lemah lembut dan santun, akan tetapi juga punya arti yang lebih luas, yaitu guru yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik, yaitu kebutuhan pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotor. Bukan berarti di sini guru lemah ya, guru yang bisa diatur oleh siswanya, guru yang kemudian bersuara tidak terdengar, tapi dalam makna ini adalah guru yang mampu melakukan pendekatan-pendekatan kepada siswa sehingga siswa pun merasa senang, aman, dan kemudian juga merasa pembelajaran tersebut menjadi menarik karena guru tersebut mampu melakukan pendekatan dan memahami karakteristik pada siswa, pada setiap peserta didiknya. Yang terutama adalah pembelajaran itu harus memenuhi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Tidak hanya fokus pada kognitif saja, tapi guru juga harus melibatkan aspek afektif dan psikomotor pada peserta didiknya dengan mencari model dan menggunakan media-media yang bisa mengakomodir ketiga ranah pengembangan ini. Kemudian hal-hal yang bisa dilakukan untuk menjadi guru yang berstatus welcoming teacher adalah pertama, guru harus mengetahui kondisi fisik maupun psikis serta didik. Guru juga harus awas, memperhatikan secara seksama keadaan fisik, keadaan psikis yang dialami pada setiap peserta didiknya. Apakah siswanya sudah siap menerima pembelajaran? Apakah siswanya sudah dalam keadaan sehat jasmani, sudah keadaan happy, siap menerima pembelajaran? Kemudian guru yang juga mudah menolong, tidak suka beri hukuman, ya tidak memberikan hukuman, karena pada saat ini hukuman sudah tidak cocok lagi dengan generasi saat ini. Mungkin diberikan motivasi dan juga bantuan kepada siswa yang mungkin perlu dorongan-dorongan yang lebih intens. Guru yang juga suka tidak mempermalukan anak. Kadang-kadang ada guru yang seringkali menghukum anak di depan kelas, atau membuli anak, atau melebeli anak, dan lain sebagainya. Jadi guru, kalau ada anak melakukan kesalahan atau perlu diberi teguran dan nasihat, jangan di depan anak-anak yang lainnya. Mungkin perlukan teguran secara empat mata, atau bisa diajak ke tempat lain untuk guru diajak ngobrol, gitu ya. Guru juga mampu mengatasi anak yang dipermalukan oleh anak lain. Jangan dibiarkan anak dibully dengan teman-temannya atau membiarkan adanya anak yang terisolasi dalam hubungan sosial. Maka guru juga harus peka melihat situasi sosial yang bisa menjadi anak depresi atau anak mengalami gangguan atau permasalahan pada kemampuan bersosialisasinya, sehingga guru bisa membantu anak melatih keterampilan sosial dan mengajak anak untuk tidak melakukan bully antara satu dengan lainnya. Kemudian juga ada beberapa hal yang perlu diketahui, bahwa guru terus memiliki tingkat empati yang baik. Memiliki empati, berusaha untuk mengatasi hambatan belajar anak. Guru juga memperhatikan perkembangan anak. Guru juga dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua dan pihak-pihak lainnya. Nah, itu syarat-syarat yang bisa guru lakukan dalam implementasi dari pendidikan inklusif ini dengan menjadi welcoming teacher atau guru yang ramah. Pendidikan inklusif itu adalah pendidikan yang pertama, menciptakan pendidikan yang bermutu, adil, dan tanpa diskriminasi, membiasakan hidup dalam perbedaan, menciptakan sebuah perbedaan menjadi suatu yang indah dan menjadikan sebagai kekuatan. Jadi perbedaan itu bukan suatu kelemahan, tapi perbedaan itu adalah suatu yang indah, bahwa Allah itu menciptakan dengan berbagai macam perbedaan. Kalau Allah cuma kasih warna putih aja di bumi ini, maka
tentu akan tidak menjadi warna yang indah. Ada warna kulit yang hitam, ada yang warna putih, ada warna merah. Dengan perbedaan itu jadikan kekuatan untuk kita saling berpegangan tangan, saling merangkul antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, dengan teman-teman peserta didik dengan teman lainnya. Menjangkau yang tidak terjangkau, yang mereka yang awalnya mungkin tidak diperhatikan, mari kita rangkul, mari kita jangkau agar mereka juga mendapatkan peroleh pendidikan yang baik. Kemudian juga paradigma pendidikannya paling efektif untuk mengetaskan wajib belajar. Jadi akhirnya semua masyarakat, semua anak punya kesempatan untuk wajib belajar. Education for all. Kemudian juga kita harus harus sadar bahwa bahwa paradigma pendidikan sosial kontekstual dan nyata ini, bahwa kita tidak menutup mata dan jangan membuat label atau paradigma mereka yang punya kebutuhan itu adalah sebuah kutukan, adalah sebuah aib yang kemudian harus disembunyikan oleh keluarga, tapi kita rangkul keluarga yang memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk bisa kita sama-sama bantu mereka agar bisa hidup mandiri, berpotensi dan sebagainya ya. Ingat, falsafahnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini gambaran tentang sistem layanan pendidikan khusus yang mempersyaratkan agar semua anak penyandang cacat berkebutuhan khusus dilayani di sekolah terdekat di kelas biasa ya. Jadi fleksibel. Ada yang bulan, ada yang segitiga, dan kemudian juga ada yang bentuknya tabu. Artinya dalam hal ini mensyaratkan bahwa mereka dilayani sesuai dengan kemampuan dan mereka juga berinteraksi dengan teman-teman seusia mereka. Ada beberapa ciri-ciri pendidikan inklusif, yaitu mengakomodir perbedaan. Jadi ini ciri-ciri ya. Jadi kalau ada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, mereka harus memiliki ciri-ciri dari beberapa komponen yang dimiliki oleh pendidikan inklusif, yaitu satu, mengakomodir perbedaan. Mampu menyediakan sarana-prasarana fasilitas dengan memenuhi perbedaan-perbedaan yang ada di sekolah tersebut. Kemudian sekolahnya ramah, kemudian yang ketiga gurunya juga merupakan guru yang ramah, guru yang sudah mendapatkan pelatihan, guru yang sudah mendapatkan workshop, guru yang sudah mendapatkan ilmu pengetahuan bagaimana memperlakukan anak-anak berkebutuhan khusus dan kemudian menggabungkan ataupun juga melekatkan mereka dengan anak-anak normal. Kemudian yang keempat, menekankan kerjasama daripada persaingan, lebih kepada kerjasama bukan kepada persaingan kelas atau kelompok atau individu. Bagaimana mereka menjalin hubungan, bahwa pembelajaran itu lebih kepada pembelajaran kooperatif. Kemudian bekerja tim, hampir sama dengan kerjasama tadi. Kemudian juga ada layanan individual. Layanan individual ini maknanya bahwa sekolah bisa memberikan layanan. Mungkin ada siswa yang mungkin perlu ada layanan dulu nih sebelum dia masuk ke dalam kelas. Dia perlu diberikan pemberian pembelajaran. Mungkin ada anak yang mungkin belum paham juga, maka dia bisa diberikan les tambahan atau waktu tambahan untuk guru menjelaskan secara khusus kepada anak. Itu adalah layanan individual. Kemudian kurikulum yang fleksibel. Kurikulumnya lebih fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan anak berdasarkan dari asesmen yang diperoleh. Kemudian mampu memodifikasi pembelajaran, mode-mode pembelajaran bisa dimodifikasi, bisa dilakukan variasi model. Kemudian juga pendidikan sosial yang real, juga anak bisa berinteraksi langsung kepada anak dengan anak lain tanpa ada perbedaan. Kemudian juga ada penilaian portofolio, guru tidak hanya menilai secara angka saja pada anak-anak, tapi juga ada penilaian secara narasi atau kualitatif. Jadi tidak berstandar pada hanya 8, 9, 10, tapi ada penilaian yang bisa dijelaskan kepada guru mengenai kemampuan atau potensi yang, misalnya kemandirian kan tidak bisa diangkakan, atau anak kemudian bertanggung jawab kan tidak bisa diangkakan, maka tanggung jawab bisa kita buat penilaian secara portofolio. Kemudian peningkatan profesionalisme guru ataupun juga para pendidik di sekolah inklusif ini, adanya program yang setiap waktu secara rutin oleh sekolah menyediakan fasilitas, setiap gurunya memperoleh pelatihan, memperoleh workshop, atau mungkin di sekolahin lagi, ataupun juga sekolahnya terus mengembangkan sehingga guru-gurunya pun juga terus mendapatkan pemahaman dan pengembangan bagaimana penyelenggaraan pendidikan inklusif ini. Kemudian juga adanya sistem pendukung. Adanya sistem pendukung berarti bisa dari pemerintah, bisa dari instansi,
dinas terkait, dinas pendidikan, atau dinas-dinas yang mungkin juga berkontribusi, dan juga masyarakat, bahkan juga keluarga yang ikut mendukung terselenggaranya pendidikan inklusif sehingga bisa tercapai tujuan yang sesuai dengan yang diharapkan.